Shalom kekasih Kristus, bagaimana kabarnya para pendengar renungan melekat dalam Tuhan? Doa dan harapan saya, kita semua ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan senantiasa. Untuk itu, mari kita bawa hidup kita agar terus diisi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga iman dan rohani kita semakin kuat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Biarlah kami membuka hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga sikap dan perbuatan kami adalah satu sikap yang tegak lurus dalam kebenaran firman-Mu. Bapa Surgawi, kami mau membuka hati dan pikiran kami, agar firman ini mengisi relung-relung hati kami, Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Urapi hamba-Mu dan pimpin kami semua, agar firman ini menjadi satu jawaban dalam kehidupan kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema keinginan daging. Firman Tuhan terdapat dalam Roma 8 ayat 7. Demikian firman-Nya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Kekasih Kristus, sesungguhnya kita adalah makhluk roh yang mendiami tubuh dan memiliki jiwa. Di dalam jiwa manusia terdapat perasaan, emosi, dan keinginan atau kehendak. Sehubungan dengan keinginan, Paulus menjelaskan kepada jemaat di Galatia bahwa di dalam diri manusia ada dua keinginan yang saling bertentangan satu dengan lain, yaitu keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dan sebagainya. Siapa yang melakukan perbuatan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tercatat dalam Galatia 5 ayat 19-21. Keinginan atau perbuatan daging identik dengan hawa nafsu liar yang tidak terkendali sehingga bersifat amoral dan melanggar prinsip etis. Mungkin hal ini kita dapat menemui dan menghadapinya setiap hari, sehingga kita pun rawan untuk jatuh dalam keinginan-keinginan daging. Mari jangan pernah menyerah pada keinginan daging, karena itu adalah ujian bagi iman kita. Percayalah, dengan rohnya kita dapat mengalahkan kelemahan daging. Kekasih Kristus, memang kita sebagai anak Tuhan atau pengikut Kristus mempunyai latar belakang, yaitu kehidupan lama. Sekalipun sudah menjadi pengikut Kristus, bukan berarti kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah mendarah daging langsung hilang di kehidupan kita. Kebiasaan lama ini tidak langsung hilang dengan sendirinya, apalagi saat kita masuk dalam kehidupan baru sebagai pengikut Kristus. Kita tidak memulai dengan hal yang baru, yaitu mengisi firman Tuhan dalam hidup kita, maka kebiasaan-kebiasaan lama masih belum tergantikan. Kalaupun kita mengisi dengan hal yang baru dalam hidup kita, yang baru pun masih belum terbiasa. Karena kebiasaan lama yang sudah berkarat untuk menghilangkan keinginan daging tersebut dalam hidup kita, kita perlu benar-benar membersihkannya dengan membiasakan diri pada kehidupan yang baru. Untuk melakukan perjalanan kehidupan seperti yang dikehendaki Tuhan seperti ini, kita tetap harus melewati dan mengalami proses pembentukan hingga akhir. Bahkan hendaknya kita dapat menjaga sampai mencapai akhir dengan gilang gemilang. Salah satu benteng raksasa dalam hidup yang kuat dan sering mengganggu dalam hidup kerohanian adalah keinginan daging. Keinginan seperti ini akan membawa kita terpisah dengan Bapa Surgawi. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-16 mengatakan, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia." Kalau demikian, apa saja yang menjadi keinginan daging? Keinginan atau perbuatan daging adalah rupa-rupa keinginan yang berasal dari tubuh kita, penuh jebakan yang sangat menggoda dan sangat berpotensi untuk membuat manusia jatuh dalam dosa.
Surat Paulus pada jemaat di Galatia menjabarkan dengan jelas apa yang dimaksud dengan keinginan daging. Perbuatan daging adalah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tercatat dalam Galatia 5 ayat 19-21. Keinginan daging ini tidak hanya merusak orang dunia, tetapi juga merusak kehidupan anak-anak Tuhan, terlebih mereka yang terlibat dalam pelayanan. Jika kita lihat banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah aktif melayani masih juga terikat dengan berbagai keinginan daging. Ada di antara mereka yang jatuh akibat dosa selingkuh, korupsi, minum-minuman keras, dan sebagainya. Beberapa dari keinginan-keinginan daging ini sepintas terlihat nikmat dan mungkin tidak terlihat sebagai sebuah dosa besar. Akibatnya banyak orang yang memberi toleransi terhadap masuknya dosa dan menganggap bahwa hal itu hanyalah sebuah dosa kecil yang sepele. Tanpa disadari, dosa kecil itu bisa menjadi pintu masuk bagi berbagai dosa selanjutnya yang berakibat fatal dan mampu menjatuhkan kita. Alkitab memberi banyak contoh kejatuhan pelayan-pelayan Tuhan akibat terjerumus dalam keinginan daging. Misalnya Imam Besar Eli tercatat dalam 1 Samuel 2 ayat 11-17. Atau Simson yang jatuh akibat godaan Delila dalam Hakim-Hakim 13-17. Daud, seorang yang berkenan di hati Allah pun tidak luput dari dosa akibat keinginan daging. Lihat apa yang terjadi ketika Daud menyuruh Yoab dan seluruh orang Israel pergi berperang, sementara ia santai-santai di istana. Apa akibatnya? Ketika itulah Daud mengintip Batsheba mandi dan selanjutnya berzina. Bahkan sampai membunuh Uria, suami Batsheba. Kisah ini dapat dibaca dalam 2 Samuel pasal 11. Bagaimana pandangan Tuhan mengenai perbuatan Daud? Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. 2 Samuel 11 ayat 27. Ada banyak lagi contoh kejatuhan tokoh-tokoh Alkitab yang disebabkan oleh keinginan daging. Dan ini harusnya bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak satupun dari kita yang bisa 100% kebal terhadap godaan kedagingan. Kita harus melatih diri kita agar mampu hidup menurut roh dan bukan daging. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Tercatat dalam Roma 8 ayat 6. Paulus menulis bahwa menuruti keinginan daging berarti perseteruan terhadap Allah. Dan siapapun yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tercatat dalam Roma 8 ayat 7-8. Jika kita terus memberi kelonggaran untuk memenuhi berbagai keinginan daging, kita akan mati. Maka dari itu, kita harus berjaga-jaga dari godaan keinginan daging. Karena iblis sangat berkeinginan untuk menjadikan kita serupa dengan dunia ini. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Sungguh sangat memberkati kehidupan kami. Biarlah lewat renungan ini Tuhan, kami mau terus tertanam dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga kami senantiasa mengikuti keinginan roh, bukan keinginan daging Tuhan. Keinginan daging memang selalu mengenakan, selalu memberi kenikmatan. Tetapi itu menjadi kehidupan kami berseteru dengan Allah yang kami kasih, Allah yang telah berkorban untuk kami. Maka dari itu Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami, agar roh kami tetap terus diisi dengan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan Engkau lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Mampukan kami Tuhan, berikan kemampuan kami lewat roh-Mu yang kudus untuk kami menjalani kebenaran firman-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.